Halo, selamat datang di Sales Step. Sales Step adalah aplikasi yang membantu kamu, seorang sales, dalam memilah mana chat pribadi dan mana chat potential leads yang ada di WhatsApp kamu. Nah, di Sales Step sendiri, kamu nanti bisa tahu bagaimana progres dari prospecting kamu ke leads dan bisa juga memprediksi berapa kira-kira nilai dari potential leads tersebut. Nah, kali ini saya mau jelaskan bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Nah, kalau untuk mendaftar, rekan-rekan bisa masuk langsung ke website salesstep.id, lalu bisa klik nanti di sini button dari daftar gratis, lalu tinggal pilih link daftar di sini. Lalu tinggal masukkan nama, misalkan saya mengisi nama Aditya, lalu email saya menggunakan ini, lalu nanti tinggal masukkan password, atau bisa juga rekan-rekan tinggal pilih lanjutkan dengan Google. Nah, di sini saya akan langsung daftar, klik langsung buat akun di sini. Nah, ketika sudah langsung daftar, rekan-rekan akan langsung masuk ke dashboard. Nah, tetapi di sini kan kondisi akunnya belum terverifikasi. Nah, untuk memverifikasi, rekan-rekan bisa langsung cek ke inbox emailnya. Contoh kalau di sini saya menggunakan Gmail. Nah, saya bisa langsung lihat ke bagian update, atau mungkin bisa juga masuk ke primary ya. Lalu di sini saya klik updates, lalu verifikasi email Anda di sini. Dan rekan-rekan bisa langsung klik verifikasi email saya di sini. Nah, jadi untuk make sure aja kalau akun ini sudah diverifikasi. Oke, tunggu bentar. Nah, kalau sudah, lalu tinggal klik login sekarang. Nah, akan kembali ke dashboard ya. Nah, ketika di dashboard, di sini rekan-rekan akan tampil langsung di halaman utama ya. Dan di sini langsung ada menu onboarding, di mana rekan-rekan akan disarankan untuk bisa memulai step by step-nya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah nanti rekan-rekan bisa langsung hubungkan WhatsApp-nya. Lalu yang kedua, nanti bisa analisis leads, lalu bisa set up reminder follow up-nya. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Sales Step, di mana nanti ketika rekan-rekan akan mendapatkan satu insight gitu ya dari percakapan antara sales dan prospek yang masuk, di situ nanti AI-nya akan merekomendasikan kira-kira kapan pengguna bisa melakukan follow up kepada si prospek yang masuk tadi atau leads yang masuk tadi. Dan di sini juga rekan-rekan bisa lihat insight performa apa? Performa dari skills pribadi dari pengguna. Jadi misalkan kalau rekan-rekan adalah di sini salesperson, AI-nya nanti akan melihat dari percakapan antara pengguna dan si prospek atau calon klien tadi, bisa terlihat apa sih yang kurang dari saya gitu ya, apa mungkin yang belum saya tawarkan, atau mungkin saya kurang call to action dan seperti itu. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi pertama, rekan-rekan bisa langsung klik mengerti mulai sekarang ya. Jadi step by step yang pertama adalah kita akan hubungkan WhatsApp di sini. Nah, di sini mungkin saya jelaskan dulu bagaimana mengenai privasinya kamu, karena mungkin ada ketakutan kan. Jadi gini, WhatsApp yang kami gunakan di sini nantinya akan dipergunakan hanya untuk menganalisis percakapan. Jadi proses scraping pesan atau scraping atau mengumpulkan percakapan yang ada di WhatsApp dari pengguna itu kami tidak lakukan secara otomatis, alias nanti rekan-rekan akan memiliki hak untuk kapan saja pesan itu akan dianalisis, alias di sini nanti kita akan sediakan satu button ya, satu tombol analisis leads, dan semua proses analisis tidak akan dilakukan otomatis atau sales step melakukan otomatis, tapi nanti menunggu konsen dari pengguna seperti itu. Nah, sekarang bisa lakukan yang kedua, mungkin ada pertanyaan juga, aman nggak dari blokir misalkan? Kami bisa menjamin ini aman karena Sales Step tidak mewadahi rekan-rekan untuk melakukan broadcast pesan atau spamming pesan ke pelanggan. Jadi ini bukan balas otomatis ya, jadi bukan WhatsApp chat balas otomatis. Jadi ini 100% hanya untuk menganalisis percakapan yang masuk, dan tujuannya adalah memilah mana potential leads terkait bisnis atau terkait dagangan jualan ya, dan mana chat pribadi seperti itu. Dan nanti pesan yang sudah dianalisis pun itu tidak kami simpan, tapi langsung dihapus. Jadi penyimpanan pun hanya sifatnya sementara. Ketika proses analisis dan selesai dari analisis, semua pesan itu dihapus. Jadi seperti itu. Nah, rekan-rekan yang pertama kali adalah bisa langsung klik hubungkan sekarang di sini. Jadi hubungkan WhatsApp-nya.
Cara menghubungkan WhatsApp-nya sama seperti kita mau login ke browser sekarang ya. Jadi dengan scan QR. Nah, ini tinggal diklik saja QR hubungkan ya. Jadi di sini saya sarankan juga untuk membuat akun itu sebaiknya nanti menggunakan laptop dulu. Jadi biar QR code-nya nanti bisa di-scan dari handphone. Nah, di sini sudah tampil ya QR-nya. Jadi di sini saya akan scan menggunakan handphone saya. Dari WhatsApp saya di handphone ya, maksud saya. Jadi oke, saya akan buka WhatsApp saya, langsung klik link device. Oke, saya sedang proses scanning di sini. Ya, lagi proses login ke WhatsApp. Nah, di sini statusnya sudah terhubung gitu ya. Jadi sudah terhubung. Nah, ketika sudah terhubung ya berarti WhatsApp, percakapan WhatsApp dari rekan-rekan sebenarnya sudah bisa nanti dianalisis. Jadi ya di sini statusnya sudah terhubung. Nah, selanjutnya apa? Kalau WhatsApp sudah terhubung, sekarang kita akan lakukan sinkronisasi. Jadi sinkronisasi awal gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar sales step bisa langsung menganalisis pesan. Intinya adalah tujuannya untuk memilah mana yang menjadi menjadi percakapan yang isinya itu adalah terkait dengan leads-nya dan mana yang bukan leads alias percakapan pribadi. Dan sekali lagi disclaimer, kami tidak menyimpan percakapan itu lebih dari mungkin sesuai dengan durasi proses analisisnya. Jadi selesai analisis, pesan yang tadi di script itu langsung otomatis dihapus seperti itu. Nah, oke, sekarang saya akan memulai lagi untuk menyinkronkan percakapan gitu ya. Dan di sini percakapan yang akan diambil pertama kali itu hanya 20 percakapan terakhir secara urut. Jadi yang terakhir terbaru 20. Jadi kalau misalkan 20 percakapan itu memang ada pesan masuk itu dari leads atau calon prospek, nah itu nanti otomatis langsung terpilah. Tapi kalau misalkan ternyata 20 percakapan terakhir itu adalah percakapan pribadi, nah percakapan itu tidak akan dianalisis, jadi langsung dihapus. Nah, ini saya klik sinkronkan sekarang. Untuk proses sinkronisasi ini mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 menitan ya. Jadi memang agak cukup lama karena prosesnya sendiri kami juga untuk menghindari kesalahan sistem ke WhatsApp ya. Nah, di sini kalau rekan-rekan lihat progres scraping pesan itu sudah bisa langsung dilihat ya, berapa total leads yang didapat. Jadi ini prosesnya langsung menganalisis. Jadi bukan hanya sales step bukan hanya mengambil pesan, mengambil percakapan atau isi chatnya, tapi di sini langsung analisis. Sehingga tadi yang saya bilang kami tidak menyimpan pesan yang ada di WhatsApp, tapi ketika selesai analisis itu langsung dihapus seperti itu. Nah, proses masih berjalan, kurang lebih ya mungkin ini bisa lebih ya dari 1 menit ya. Jadi tergantung seberapa kompleks juga percakapannya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini proses analisis sudah selesai ya. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membaca dari dashboard di sini ya. Jadi beberapa kartu sini. Pertama adalah total leads. Ini adalah total prospek yang sudah berhasil dianalisis. Dan jadi misalkan kalau tadi kan yang saya bilang saya akan scrap itu maksimal 20 percakapan ketika kita baru mendaftar atau pertama kali. Dan di sini rekan-rekan juga bisa lihat dari pesan yang dianalisis ternyata itu ada dari total 8 pesan itu 7 dianalisis. Nah, kenapa tidak semua? Jadi yang kami analisis pertama kali itu adalah chat masuk yang jumlah pesannya dari orang tersebut atau dari ya siapapun yang chat itu yang jumlah pesannya lebih dari 2. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk jumlah chatnya baru 1, misalkan halo selamat pagi, nah itu tidak akan kami scrap gitu kan, karena kita juga belum tahu, mungkin AI-nya juga belum tahu itu apakah leads pribadi atau chat pribadi atau itu chat bisnis atau chat dagangan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk lihat 2 total leads yang masuk, rekan-rekan bisa lihat ke bawah. Di sini ada bagian hot leads karena kita belum ada hot leads di sini ya, jadi kosong. Nah, lalu bisa lihat di sini leads baru seperti itu. Tapi kalau mau misalkan lihat semua, bisa ke menu leads di sini. Nah, di sini nanti akan mudah. Jadi ketika
selama 1 hari ini, misalkan dari awal saat ini hingga ke depan akan ada chat masuk gitu ya. Nah di sini AI nanti akan langsung atau di dashboard langsung akan ada indikator berapa jumlah chat yang masuk dan yang belum analisis. Itu nanti bisa dilihat di bagian sini. Kembali ke dashboard ya di sini, dan nanti intinya setiap ada chat masuk ini akan selalu bertambah. Dan rekan-rekan nanti bisa klik analisis leads. Nah jumlah biaya untuk analisisnya itu hanya dikenakan 1 kredit. Nah 1 kredit itu bernilai mungkin sama dengan Rp1.000. Nah kalau rekan-rekan mau lihat detailnya bisa ke menu kredit di sini. Nah nanti ada pilihan kredit yang rekan-rekan bisa top up ya, mulai dari 30.000 untuk 30 kredit, dan nanti biayanya bisa di bawah berapa saja gitu ya. Nah jadi untuk analisis manual alias tadi kalau rekan-rekan lihat ada misalkan sudah ada 50 chat baru tapi belum dianalisis oleh AI alias belum dipilah oleh AI, nah itu bisa diklik saja tadi analisis leads. Nah nanti akan dipotong hanya 1 kredit seperti itu. Nah sedangkan yang lain seperti sinkronisasi awal tadi itu free, dan analisis harian itu juga free, jadi tidak kena biaya. Jadi biayanya itu setiap kali mau analisis itu hanya dikenakan Rp1.000. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan mau top up silakan, kita sudah sediakan juga payment gateway-nya, itu lebih mudah. Nah saya akan kembali lagi ke leads. Nah di sini saya akan menjelaskan cara membacanya seperti ini. Nah ketika rekan lihat kan di sini ada satu pesan di sini, kan bisa lihat misalkan di sini ada skornya 1/10. Nah maksud dari 1/10 itu apa? Jadi mungkin bisa jadi ini adalah pesan yang baru masuk seperti itu ya. Nah, kalau di sini saya klik detailnya, ini adalah pesan yang baru masuk. Jadi dia baru bertanya misalkan seputar workshop atau belum ada sales respon dari kita. Ya ini tadi yang saya bilang, bisa jadi dia hanya menyapa halo selamat pagi misalkan seperti itu ya. Lalu di sini juga apa yang wajib diperbaiki dari pengguna, nanti misalnya dari rekan-rekan ini ada rekomendasi apa yang diperbaiki, dan di sini ada rekomendasi actionnya juga, tindakannya harus apa, dan AI juga langsung menyediakan kira-kira isi pesannya nanti atau caption dari chatnya nanti apa sih. Nah di sini rekan-rekan bisa copy atau bisa juga nanti langsung klik buka di WhatsApp, dan nanti otomatis akan membuka WhatsApp dari rekan-rekan seperti itu. Nah lalu di sini juga rekan-rekan bisa tambahkan set reminder. Nah set reminder sendiri di sini bisa di set otomatis oleh AI atau juga nanti bisa diatur secara manual oleh pengguna. Nah itu tinggal tujuannya adalah intinya kapan saya bisa melakukan follow up ke prospek ini tadi, apakah besok 3 hari lagi. Nah nanti kita bisa tentukan sendiri. Nah nanti ada remindernya juga, remindernya itu nanti akan terkirim ke email dari si pengguna sendiri atau dari rekan-rekan. Nah seperti ini, dan nanti selama progres ke depan setiap ada percakapan baru, misalkan kalau di sini kan status dia masih new, misalkan setelah nanti ada percakapan lanjutan sampai hingga di satu titik ternyata si prospek sudah menyatakan wah saya tertarik misalkan untuk ya apapun barang yang dijual. Misalkan kalau di sini saya menjual workshop misalkan, contohnya kalau dia sudah ada ketertarikan, boleh dong kirimin penawaran. Nah berarti otomatis harusnya nanti status leads ini akan berubah, entah jadi warm atau jadi hot seperti itu. Nah nanti ketika memang statusnya sudah deal, sudah closing, nah rekan-rekan pengguna bisa menandakan ini closing seperti ini. Misalnya contoh di sini saya klik, nah tandai sudah closing seperti itu. Nanti statusnya juga udah deal dan gitu ya. Atau ada juga opsi seperti ini, kalau ternyata hasil analisis si AI salah, ternyata chat yang masuk ini sebenarnya adalah chat pribadi. Misalkan karena mungkin di dalam percakapannya ada terkait soal pembayaran, tapi pembayaran misalkan anak sekolah, misalkan percakapan antara pengguna dan mungkin dengan teman atau kerabat gitu kan. Nah, di sini bisa rekan-rekan hapus leads ini, jadi tandain bukan leads bisnis. Nah di sini tinggal klik aja tanda silang, jadi kita nanti akan menghapus dia, tandai bukan lead bisnis. Nah, ketika ini diklik dia akan otomatis hilang seperti itu, jadi dia tidak termasuk dalam leads bisnis seperti itu. Nah jadi seperti itu kira-kira penjelasan mengenai sales step, cara mendaftar hingga cara menggunakannya seperti apa. Semoga bermanfaat, semoga berguna, dan nanti kalau misalkan masih bingung, rekan-rekan bisa hubungi kami ya di nomor kontak tertera di website di salesstep.id. Demikian, sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua.